Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا العلم يدرك بالمنى ما كان الجاهل بالأرض. أما بعد, pertama-tama tentunya sama-sama kita hormati kebersamaan daripada ketua motivator penggerak daripada Salam. yang sama-sama kita hormati Ketua RT 01 Bapak Sulaiman, dan begitu pula yang saya hormati segenap para jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah serta taklim saya kepada seluruh jamaah yang ikhlas ridho melangkahkan kedua kakinya, menyertakan jasmani dan rohaninya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sungguh sangat amat luar biasa. Di momen-momen ketika kita berjuang di jalan Allah, tidak sedikit halangan, rintangan, cobaan, ujian. Yang senantiasa mematahkan kesemangatan kita, mengurangi keikhlasan niat kita, yang pada hakikatnya perjuangan itu tentu harus dengan diiringi pengorbanan. Sama seperti malam Senin kemarin, berjalan dengan niat menyertai jasmani rohani dalam rangka thalabul ilmi, menghidupkan, menjalankan sunnah Rasul, mencari keridhaan Allah. Dicoba kita, diuji kita sejauh mana niat keikhlasan kita dalam mencari ridha Allah, menjalankan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung duduk bersimpuh di tempat ini, di majelis rutinitas kita adalah merupakan wujud syukur kesehatan kita, syukur panjang umurnya kita, syukur nikmat kesempatannya kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang sebenarnya ujung-ujung dari semua kehidupan ini adalah kematian. Pasti. Yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin, yang berilmu, yang bodoh, yang awam, pasti akan mati, akan kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi hendaknya kita menjalankan apa yang sudah Allah garis bawahi, Allah sampaikan, Allah pesan buat kita. Di setiap Jumat selalu diingatkan, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Batas akhir kehidupan kita adalah kematian, pasti. Tapi Allah berpesan, sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi jangan sampai kita mati, kita kembali ke hadapan Allah kecuali dalam keadaan Islam. Apa sih Islam? Salima yaslamu islaman, artinya berada dalam posisi keselamatan. Begitu banyak orang yang meninggalkan alam dunia ini pada posisi tidak dalam keselamatan, tidak dalam keislaman, yang pada nyatanya hakikat keislaman itu adalah pasrah. Dengan kepasrahan itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, sunnah Rasul. Bukan sekedar oh pasti bakal mati, ya udahlah tinggal nungguin saja kapan matinya. Harus berada dalam keislaman, harus dalam ada kepasrahan, yang di dalamnya keislaman dan kepasrahan itu sudah menjalankan akan perintah-perintah Allah, sunnah Nabi Allah. Makanya kan diperintahkan u'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Kita disuruh diperintahkan ibadah kepada Allah sampai datang terbentuk dalam jiwa kita keyakinan dengan Allah, yakin dengan apa yang sudah Allah ciptakan, ada kehidupan, ada kematian, ada perbuatan, ada balasan. Ke situ. Jadi bukan sekedar jalanin hidup, ya sudahlah hidup, makannya makan, tidur ya tidur. Tapi ada kewajiban yang nanti akan menjadi catatan hitungan kita dan diperhitungkan. Makanya dalam kitab hadis qudsi Allah menerangkan, kalau memang kita sudah kuat, gak bakal mempan diajab dengan sisa Allah, kata Allah, silakan udah hidup maksiat, mau berbohong, mau berzina, mau membunuh orang dan sebagainya, kemaksiatan dilakukan, silakan. Kalau memang kita ini sudah kuat tidak mempan dengan siksa Allah. Tapi nyata-nyatanya tak satu pun makhluk Allah yang kuat akan menahan siksanya Allah. Panasnya api neraka ketika dikucurkan dari ubun-ubun, ya, seiring itu panas bara neraka meleleh, maka seiring itu pula hancurnya badan kita. Sampai itu cucuran bara api ke tanah,
maka sudah habis badan kita. Itu. Maka mudah-mudahan yang hakikatnya bukan mudah-mudahan, pasti orang-orang yang sudah menyatukan jiwa dan raganya, lahir dan batinnya, untuk duduk bersimpuh di majelis-majelis taklim dimanapun itu, kapanpun itu, termasuk pada malam hari ini, adalah merupakan wujud perbekalan kita untuk menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan keselamatan ketika batas hidup kita sudah habis. Akhir dari umur kita sudah selesai. Akhir dari perjalanan kita di dunia sudah finish. Duduk, diam, mata melihat, kuping mendengar, cukup dengan seperti itu sudah masuk dalam suatu catatan orang-orang yang bersyukur, sudah masuk dalam catatan orang-orang yang mengajak jasmani rohaninya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum membahas tentang fikih karena yakin ini yang ngajinya nggak pada bawa kitab. Aku buru-buru tadi. Ditambah tadi memang ujiannya luar biasa, kayak malam Senin kemarin. Habis Isya, bukan seember lagi disiramnya, ya. Banyak banget airnya. Ya, ini ujian. Kemarin saya bilang malam Senin kemarin, ujian coba. Hujan pasti ada berhentinya. Kalau sudah didasari dengan kalimat pasti, biar kata hujannya udah berhenti, tanggung udah merem, tanggung udah belanjaran, gitu. Tapi kalau diawali insya Allah, bismillah, insya Allah, hujan berhenti nggak pakai ngomong bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Itu kan nyata-nyatanya tuh malam ini mah kue banyak. Ya mohon maaf, yang lapar tinggal mau nyangin perut. Berkah orang ya. Saya masih belum membahas tentang fikih, melanjutkan malam Senin kemarin, mengawali pertemuan kita kembali, ya, masih berkaitan tentang ilmu, motivasi tentang menuntut ilmu, ya. Yang kebanyakan orang beranggapan orang ngaji itu hal biasa. Apa sih datang ngopi ngerokok, di rumah juga bisa, ya. Beda duduknya di rumah sambil ngopi sambil ngerokok dengan duduknya di majelis sambil ngopi sambil ngerokok. Ada aliran nilai pahala. Itu istimewanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Syekh wa Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dan Imam Abu Syekh dan Imam Dailami dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhuma kepada keduanya. Idza jama'al 'alim wal 'abid 'ala sirat qila lil 'abid udkhulil jannah wa tana'im ibadatika wa qila lil 'alim if huna fasfa' liman ahbabta wa innaka la tasfa'u li ahadin illa syafa'ta di maqamil anbiya. Apabila berkumpul atau dikumpulkan orang yang alim dan orang yang ahli ibadah, al-alim orang yang alim,
alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Ya. Alim itu orang yang mengetahui. Maksudnya gimana? Tahu cara berwudu, sudah ngaji, dan kemudian mengajarkannya, tahu rukun syaratnya sholat, tahu sahnya sholat, yang membatalkan sholat dan sebagainya. Itu namanya orang alim. Jadi jangan salah penafsiran bahwa selamin orang alim itu udah orang yang bener, yang ke masjid mulu, pakai sorban. Ya belum tentu juga, sekarang banyak pada pakai sorban nolongin kotak masjid. Nah, karena nipu doang biar dibilang orang mau sholat. Orang alim itu, alimun itu isim fa'il, orang yang tahu dengan ilmu, tahu ilmu sholat, ilmu wudu, tahu ilmu haji, ya, tahu ilmu hadis, tahu tafsir Al-Quran dan sebagainya. Itu orang alim dan mengamalkan ilmunya. Apabila dikumpulkan orang yang berilmu atau orang alim dan orang yang tukang ibadah, ala sirati, di atas sirat, jembatan, ya. Biasanya kalau jembatan itu buat nyebrang, buat lewat. Maka berkata Allah lil abid, buat orang yang tukang ibadah, udkhulil jannah wa tana'im bi ibadatika. Ayo, oh yang rajin ibadah, dah masuk sana, masuk ke surga dan nikmati kenikmatan di surga karena hasil ibadahmu. Ya, datang Ramadan dia puasa sekhusuk mungkin, ibadah namanya. Datang waktu zuhur dia sholat waktu tepat pada waktunya, ibadah namanya. Ya. Karena kan memang hidup ini dijadikan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu ibadah. Bernilai ibadah kalau semua sudah dilakukan kebaikan atas nama demi lillahi ta'ala, ibadah. Kata Allah, ya masuk ke surga, nikmatin apa yang ada di surga, hasil dari ibadahmu, kata Allah. Dulu di dunia hujan, ya, dibela-belain, pengen sholat, lapar, haus, dibela-belain, pengen puasa. Nih sekarang udah masuk ke dalam surga. Dulu lu puasa, dulu lu sholat, dulu lu zakat, dulu lu sedekah, dulu lu berbuat baik, dulu lu nolong orang, dulu lu berbakti, hormat sopan santun kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang kau anggap guru. Nih ibadahmu nikmatin di alam surga. Itu kata Allah buat orang yang rajin doyan ibadah. Beda wakila lil alim, dan dikatakan buat orang yang alim, guru, ustadz, kiai atau sebagainya yang kategorinya guru, tukang ngajarin. Di jembatan, di sirat itu tidak Allah perintahkan udkhulil jannah, tidak, qif huna, kata Allah, tar dulu, berhenti dulu di sini, jangan langsung ke surga, ya, paspa liman ahbabta, kata Allah, tar berhenti dulu, tengok ke belakang, paspa tolongin. Syafaat itu adalah pertolongan. Yang punya syafaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan izin untuk menolong, mensyafaati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita minta syafaat dia kepada Allah atas dasar diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian diluluskan kepada yang diamanahkan syafaat tersebut, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang alim, kiai, habaib, ya, yang memang mengajarkan ilmu-ilmu syariat agama, ilmu-ilmu ibadah kepada Allah, ilmu-ilmu kebaikan, fisabilillah, disuruh diam dulu, jangan nyebrang dulu, diam dulu, ya. Ababas pak liman ababta, noh tolongin, syafaatin orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang pada engkau sayangi. Makanya aturan, ya, pertama kali saya kemari nih, kan sudah saya sampaikan, termasuk salah satu kalau kepengen dapat ilmu, apa kuncinya? Syaratnya irsadu ustadzin, mempergauli guru. Maksudnya gimana mempergauli guru? Ya, menjalankan titah perintah guru, mengabdi berbuat baik kepada guru. Oh. Tujuannya apa? Ternyata nanti tuan guru itu nolongin kita. Ya, paspa liman hababta. Dulu ya Allah, waktu saya ngaji, ngisi ngaji dulu di grip umpamanya si Pulan, ya Allah, rajin ngajinya, pengen dapat ridhomu, pengen masuk surga. Ikutin ya Allah, ajak ya Allah, ajak. Tuh begitu. Ya. Kita ngaji di mana, di Syekh apa, di Habib mana, ya, di Kiai apa, di mana, ya, nggak ada sia-sianya. Karena Tuhan guru kita itu diberikan wewenang oleh Allah, diberikan hak oleh Allah untuk apa? Ngajak santrinya, ngajak muridnya, ngajak jamaahnya yang nyenengin. Makanya jadi santri, jadi murid, jadi jamaah kudu bisa nyenengin guru. Jangan ngeselin guru mulu. Anda jadi santri minta rokok mulu sama guru, bukannya beliin guru rokok. Nah, bro bagi rokok ya, iya isap gitu kan, dalam hati orang-orang beliin ya. Ada wewenangnya Allah berikan tuh. Masih Pulan ya Allah, ngajinya rajin dulu waktu masa saya masih hidup, ya. Senang ngaji, sopan santun sama guru ya Allah. Ajak ya Allah, ajak ke dalam surga, ya. Fa innaka la tasfa'u li hadin illa syafa'ta faqama maqamal anbiya. Fa innaka, sesungguhnya engkau hai orang alim, la tasfa'u, tidak akan mampu memberikan syafaat li hadin buat seseorang, illa syafa'ta, kecuali engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat, faqama, karena engkau berdiri, maqamal anbiya, pada posisi makom anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih pinjam tempat sama Allah, ya, dikasih posisi pinjam tempat sebagai anbiya Allah, ya, kekasih Allah, ya. Makomnya doang, bukannya jadi nabi. Udah bisa jadi guru ntar suruh jadi nabi, bukan. Dikasih makom. Kalau kayak bahasa kita, ya, mungkin presiden coba dikasih naik mobil presiden, tuh naik mobil presiden, no. Begitu modelnya. Nanti dikasih makom gitu, berada pada posisi makomul anbiya, bisa memberikan syafaat pertolongan kepada para santri, murid, jamaah. Itu maksudnya. Makanya
perjuangan luar biasa. Ya, gerimis, hujan, ledek, ya. Tetap kalau udah yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, ayah mau mencari keridhaan Allah jasmani rohani saya, nggak ada sia-sianya. Biarin gua mah kagak bisa, kagak ngerti apa ini bahas, gua mau dateng baik, ya. Gua mau dateng baik ngaji, ada makanan datang, orang ada makanan juga datang, ya. Pokoknya mau ngaji, Bismillah, ya. Ada nanti posisinya. Kenapa? Pada hakikatnya begini. Oke. Kalau bicara ke saya ini apa? Saya juga orang awam, gak bisa apa-apa, gak punya kekuatan, gak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Mungkin, saya punya guru. Ya, saya punya guru dulu ketika saya mondok. Muridnya ratusan. Ya. Guru saya juga punya guru lagi, ya. Terus nyambung, itu bisa nyambung. Itu nggak beda kita bersyafaat, ya, kepada Kanjeng Nabi. Ya kalau kita langsung ke Kanjeng Nabi maka susah nembusnya. Nggak beda kayak kita orang awam mau ke presiden, rakyat jelata susah, ya. Mungkin kali kalau lurah mah tembus gitu kan. Tapi kan lurah ada camat, terus bupati, wali kota, segala sampai akhirnya ke presiden. Begitu kita sama. Kalau kita mau langsung ke Allah, kita ini siapa? Tapi ada orang-orang, makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para Nabi, terus turun sampai ke kita. Itu. Kalau bukan mungkin, ada seseorang ya, memberikan ilmu karena dia tadinya nuntut ilmu, tapi tidak mampu menempati makom syafaat. Ya, laporan kepada gurunya, Tuan Guru, saya punya jamaah, pengen banget ikut sama saya. Bisa jadi diwakili sama gurunya. Ya. Laporan lagi, aduh saya juga ini nggak bisa ngajak, motornya juga joknya cuma sebelah doang, ya. Jalanan juga udah otak-otek. Ntar guru yang ono dah kali coba, terus begitu sampai, ya, kepada Nabi kita. Silsilahnya begitu nyambung, ya. Makanya jangan khawatir yang nuntut ilmu itu, yang penting ikhlas, ridho karena Allah. Udah, ya Allah, ya. Secara garis besarnya, ya, orang ngaji itu menuntut ilmu adalah untuk apa? Membuang kebodohan. Lahiriahnya membuang kebodohan, memerangi kebodohan, mengentaskan kebodohan sedikit demi sedikit, ya. Yang ketika memang kita semakin tahu, ternyata semakin banyak kebodohan kita, ya. Udah saja secara lahiriahnya seperti itu, tapi secara batiniahnya bahwa kita ini pengen mencari keridhaan Allah, berharap dengan ibadah, dengan ngaji, mudah-mudahan bisa masuk, pasti masuk ke dalam surganya Allah. Duh, ya Allah, saya mau masuk dewek mah kayaknya ini kurang banget bebawaannya, bekalnya. Tapi saya punya orang dalam, ya Allah, yang tukang ngoret di taman umpamanya, gitu kan. Coba dibilangin, terus nyambung. Wah, dia boro-boro, gue juga cuma tukang ngoret di sini. Mendingan amat, alhamdulillah ini udah masuk juga ke dalam. Biar kata jadi tukang ngoret, laporan lagi, yang jagain pintu, terus begitu. Jadi gak usah khawatir ngaji itu, ya. Mau dapat ilmunya alhamdulillah, ya. Nggak dapat masa iya, karena otak manusia nggak ada yang bodoh, ya, nggak ada yang bodoh. Tapi semua ilmu harus
pelajari. Makanya laulal ilma yudraku bil muna maka nal jahilu fil ardi. Kalau saja seandainya ilmu dapat digali, dipelajari, didapati, dimiliki cuma cukup dengan menghayal, maka nal jahilu fil ardi, nggak ada orang bodoh di alam dunia. Kalau ilmu bisa didapat cuma dengan menghayal. Aduh, jadi dokter enak kali ya, celing jadi. Dia bisa nyuntik orang, ya, bisa ngimpus orang, lah enak, gitu kan. Aduh, kalau ngaji suara enak, jadi kori enak nih, celing, tiba-tiba suaranya enak banget lah. Berebut ntar giliran maulid dan korinya, gua baik, gitu kan. Gua lagi tongpes banget kali dapat amplop ini ada isinya. Innamal ilma bitalum, sesungguhnya ilmu dapat diraih, dicapai dengan belajar. Ya belajar dulu. Salah satu belajar caranya apa? Jalan, hijrah, pindah. Man intaqala liyatal ilman, barang siapa yang pindah dari rumahnya ke majelis taklim karena nuntut ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ada pergerakan. Itu biarin aman, gak mau pokoknya ngaji. Ya, gua dengerin, gua duduk, gua senang, gua dengerin, gak senang, gua dengerin baik. Nah istilahnya. Itu ternyata modal kita buat ntar dapat rentetan. Ada yang ngasih syafaat, ada yang ngajak masuk ke surga. Ya, kalau itu bicara lahirnya, aduh, sholat gua kayak apa ini rasanya, ya, puasa gua gimana rasanya, lo kan cukup buat masuk surga. Ya, kesitunya ya, tapi berpikir udah waktunya ngaji, gua mau ngaji, duduk, dengerin, ngelihat orang yang memberikan ilmu. Udah ada nanti bersambung terus dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Ya, kalau untuk pertolongan itu dari bawah, ya, nanti bakal dapat dari posisi yang atas. Ya, bakal dapat pertolongan dari atas melihat ke bawah. Karena apa? Yang bawah butuh biar bisa sampai ikut ke atas. Tuh, ya. Makanya motivasi, selalu saya bermotivasi kepada yang menuntut ilmu, kepada yang ngaji, jangan pernah menganggap ngaji itu hal yang biasa. Ya, harus ada dalam hati kita, ngaji itu hal yang luar biasa. Ya, pada yang begini ini, insya Allah bakal mampu menghantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu. Ketika orang mati itu cuma satu. Ketika ditanya pilihannya cuma satu. Ketika mati akhir dari hidup ini, kalau mati lu mau milih surga apa neraka? Pasti surga. Mohon maaf, biar kata ibadah kita belang belentong, puasanya juga jarang, sholat kalau pas lagi mau ama ingat. Ketika udah cengap-cengap, bahasa kasarnya ditanya mau surga apa neraka, pasti jawabnya mau surga. Gak mungkin, udah biarin gue neraka lah, sedapatnya lah, bego. Pasrah buat diajab, gitu kan. Usaha dulu. Ya lo kan kalau kayak rokok sebatang baru dapet gitu kan, udah minta sono minta sini, ya bodoh lah orang rokok asem-asem dah. Ya usaha dulu. Gitu. Nah ini adalah usaha. Ya, usaha kita mencari ridho Allah, usaha kita buat mendapatkan surganya Allah. Karena memang intinya cuma itu, orang hidup itu bakal mati. Semua pasti mati, cuma Allah berpesan, ya, jangan mati
kecuali dalam keadaan Islam, pasrah, yakin bakal dapat keselamatan dengan menjalankan syariat apa yang ada dalam agama Islam. Itu termasuk kita ngaji, ya. Makanya saya mendemen, seneng ngelihat orang pada mau ngaji. Orang saya masih orang mau kata apa-apa, bagian baik. Mau ngajinya jarang, mau ngajinya pakaiannya asal jadi, mau ngaji yang rokok, rokok. Umpamanya, ya nggak punya rokok juga, pokoknya secarian beda di majelis gitu kan. Kalau punya rokok duduk, kami dekat punya rokok, umpamanya bagian ayo ngaji gitu kan. Lo rokok yang rokok dah, orang apa yang penting ngaji. Ya, bagus gitu loh. Masih ada nilai baiknya dalam ibadah mencari keridhaan Allah. Tuh, jadi sekali lagi saya selalu berpesan, ayo jangan sungkan-sungkan ya, apalagi ngaji mengorada duit. Mohon maaf orada duit ya, orang dibilangin bilang ngaji seorang marah sekian umpamanya ya, pokoknya ntar dapat 2 bulan harus sekian. Ngaji baik memang ngaji, yang ada mau sedekah silakan, nggak ada yang minta sama Allah, ya Allah besok pengen sedekah ngaji ya Allah, minggu besok pengen sedekah ya Allah, pengen punya nilai ibadah tambahannya Allah, minta sama Allah. Emang adanya rukun iman apa? Pertama percaya kepada Allah, yakin, berarti ketika kita minta bakal dikasih sama Allah. Kan mintanya buat kebaikan. Surga punya Allah, harta punya Allah. Lah kita mah cuma disuruh mengelola doang. Minta beli surga, surganya buat kita, duitnya dari Allah. Minta ya Allah, pengen batinnya sedekah ini, besok ngaji minggu depan, minta, yakin. Jangan putus-putus, minta begitu, minta bagaimana bahasa dewek dah. Ya, kalau emang Allahumma inna nas'aluka orang paham gitu kan. Ya kan, Allahumma inna nas'aluka ketemu ya gitu. Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, pengen sedekah ini minggu depan ngaji, ya Allah pengen banget sedekah. Begitu baik udah minta. Ya. Jangan pakai susah-susah. Ya. Saya membilangnya begitu baik. Ya. Ternyata pas giliran ngaji lah belum dapat juga ini, minta lagi besok kali minggu depannya dibagi. Masa iya? Gitu kan. Masa iya? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti bakal aku penuhi apa yang kamu minta. Toh mintanya buat kebaikan. Allah mah seneng kalau ngelihat hambanya minta tapi buat ibadah. Seneng Allah mah. Karena kan memang Allah menciptakan makhluknya macam-macam. Ada orang yang diciptakan itu memang Allah ciptakan buat nyenengin Allah. Ya, kok Allah butuh disenengin oleh makhluk? Ketika Allah menciptakan seorang hamba manusia, senangnya ibadah, senangnya zikir, terus mengagungkan nama Allah. Allah kan senang ketika dipuji. Tuh, ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Ya, taruhlah kita mah jauh banget kali buat ke situ, orang yang nyenengin Allah paling tidak ngikutin apa yang sudah Allah perintahkan. Dan semua sudah dipersiapkan. Kita disuruh ibadah, bekalnya juga sudah disiapkan. Minta sama Allah. Itu baik memang bilanginnya. Jangan pakai ribet-ribet. Mana bisa gua sedekah, bantuin pengajian. Jangan begitu. Minta. Ntar rezeki mah datang. Yakin dengan maha luas rezekinya Allah. Udah segitu, jangan banyak tanya. Ya. Lokan bentar. Belokan. Ya, orang ketemu. Ilok apa?
Elokan be itu bang lah. Jangan dak maribak ila la yuribak, tinggalkan sesuatu yang meragukan, kerjakan sesuatu yang mendatangkan keyakinan. Itu judulnya saya ngajarin gitu be. Kelas dasar be, kelas dasar minta udah. Minta ya mohon maaf. Saya juga sering banget begitu, ya Allah. Ini bulan besok ada ini keperluannya Allah. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya berat banget, ini belum ada liliatan. Kekorekan enggak ya Allah, ini dari mana ya gitu. Ada sini cadang lah cuma buat ya Allah, minta ya Allah, minta dapat waktunya mah. Dapat. Begitu baik dah. Yang penting bangun tidur udah yakin Allah pasti, udah begitu. Jangan bangun tidur kan ini ya. Kesasar Ya, baru bangun tidur udah lokan gitu. Ya, udah bangun tidur insya Allah pasti ya Allah. Udah yakin kebesaran Allah. Allah mah senang digituin, dipuji. Ya. Allah senang dipuji, makanya kudu banyak muji sama Allah, termasuk di dalamnya yakin dengan segala kebutuhan di alam dunia ini Allah sudah persiapkan. Cuma kan kitanya yang pada teledor, ya kitanya yang pengennya punya tapi mintanya ogah, itu ya minta. Makanya kan dalam surat Al-Fatihah sudah saya jelaskan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta. Karena situ tiga kali Allah sudah fasilitasi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara makna, ya, secara memaknawiyah dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin, amin. Makanya kadang-kadang banyak imam yang dari situ enggak mutusin napas tuh sampai waladdallin. Karena di situ doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh banyak yang enggak mutusin, satu napas diambilnya. Karena itu doa. Di situ kan sudah saya terangkan 3 kali, hadza li'abdi wa li'abdi wa li'abdi ma tas'alu. Ini khusus buat hambaku, mau minta apa? Itu. Makanya waladdallin, jangan langsung amin, jangan langsung diamin sendiri. Minta ya Allah, minta duit, begitu beda cara gampangnya, baru amin. Itu ya. Karena itu udah difasilitasi sama Allah, kitanya yang pada kurang paham. Itu kalau punya hajat, punya keinginan, habis sholat jangan putus, ya, dikirannya dibaca, dikiran sholat tambahin apa itu Fatihah 3 kali, hadiahkan buat Kanjeng Nabi, hadiahkan buat para sahabat, hadiahkan buat kita 3 kali Fatihah, aminnya sama, jangan dirubah. Minta duit ya Allah, amin. Fatihah lagi ya Allah buat para sahabat, para ulama, Al-Fatihah. Waladdallin, minta duit ya Allah, amin. Ya Allah, Fatihah buat diri saya, sebut nama kita Anu bin Anu, waladdallin. Ya, jangan waladdallin, amin. Dan amin dulu, minta duit ya Allah, amin. Gitu baik. Amin. Minta duit, amin. Terserah Allah mau baginya berapa. Itu. Biasanya mah sesuai kebutuhan. Gitu. Tapi kita jangan protes. Ya Allah, mentang-mentang emang kebutuhannya 50.000 dikasihnya 50.000. Amin. Ya, tambahin apa ya Allah, orang 150 jangan protes. Itu kan butuhnya 50. Itu ya. Jadi intinya saya mengajarin begitu tuh. Yakin, ikhlas karena Allah, pede, percaya dengan kebesaran Allah,
apapun yang ada pasti akan dikasih jalan keluarnya. Yang penting tahu caranya, maka itu pentingnya ngaji. Ya, pentingnya kumpul di majelis taklim, majelis grip, dikit-dikit dikasih tahu caranya. Itu ya. Buat yang belum kawin makali belum nikah, ya jangan putus Fatihah 3 kali, minta wadon ya Allah, minta wadon yang solehah. Minta wadon sama duit ya. Gitu. Minta boy. Ya kan Allah menyuruhnya begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku penuhi permintaanmu. Masa Allah bohong sih? Cuma kitanya kan yang kagak sabar sama orang yakin. Ya lokan baik dibagi. Minta belum udah lokan. Minta baik dulu ya. Itu. Jadi sekali lagi ya, disisihkan waktu-waktu kita untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Ada jatahnya, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kita pengen masuk surga, sudah dikasih solusinya, sudah dikasih jatahnya, sudah dikasih bagiannya. Ngaji insya Allah, dengan ngaji tahu jadi bisa ibadah. Ngaji ibadah menuntun kita mendapat ridho Allah, pasti dikasih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita dalam petunjuknya. Allah sabarkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah kabulkan segala niat hajat kita yang belum terlaksana, dan pada akhirnya Allah bimbing kita menuju keridhoannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-na'imin, al-syakir, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li dhalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin walhimna bi 'ulumil 'ulama'ir rasikhin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dhanbin 'allimnahu aw lam na'lamhu fi laylin aw naharin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi. Nas'alullah al-qadir bijahil nabiyil bashir. Iftah alaina abwaba hidayatika wa abwaba salamika wa abwaba rizkika waj'alna min khiyari ibadika an nahijjal baital mukarramah wa madinatal munawwarah wa an nazuru qabra sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana ya rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul wal maqbul. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.